Perkataan daun palma dan perayaan Ekaristi. Untuk urutan nanti yang masuk ke dalam dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kota sucinya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan kita sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Hati berkatilah kiranya daun-daun palma ini dan daun-daun yang dibawa oleh umatmu pada saat ini dari rumah mereka masing-masing. Semoga kami yang berdiri hari ini, yang memegang daun palma ini untuk mengeluh-ngeluhkan Kristus, juga menghormati Engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus. Dengan daun palma ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah
ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai imam dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Damai
dari kitab Yesaya. Tuhan Allah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu takkan mengguncangkan daku. Hatiku tabah, sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang pun di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segera menolong aku.
akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Bentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Yesus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Umat dipersilahkan. Menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para ketua-ketua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" jawab Yesus, "Engkau sudah mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya,
Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas. Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagia perempuan mandul dan berbahagia perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbulilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan hari ini, apakah yang akan terjadi dengan hari kering? Bersama Yesus dikirim juga dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus disalibkan, juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias,
orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ketika itu kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Umat dimohon berdiri untuk merenungkan wafat Tuhan. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang besar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bisa diambil. Kalau misalnya daun palma kegedean, bisa dipotong kecil-kecil. Kalau di rumah ada salib digantung di depan pintu kamar, jangan pakai gantungan yang lain jimat-jimatan, karena jimat kita adalah Yesus Kristus, gitu ya. Jadi ini diselipkan di atas salib, di atas rumah atau di atas kamar. Nanti kurang lebih setahun menjelang Ratu Abu tahun 2026 diturunin, akan dibakar dengan ibadat, dan itu menjadi Ratu Abu yang akan menandai dahi kita. Itu siklus mengenai daun palma. Kenapa harus diselipkan di belakang salib? Kira-kira ada yang tahu? Karena dialah raja, seperti tadi Anda menyorak-nyoraki Yerusalem, Hosana, Raja Daud, terpujilah nama Tuhan. Ya.
Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Minggu Palma ini agak tragis. Saya nggak tahu Anda merenungkan tersindir atau tidak, atau jangan-jangan Anda berbahagia karena masa puasa sudah selesai, tinggal seminggu lagi lah, dikit lagi. Tapi kalau Anda sadari, di depan tadi Anda menyorak-nyoraki Tuhan, wah Raja Daud. Begitu kita masuk dalam pasio kisah sengsara, Anda sudah mulai menjatuhkan Yesus. Jadi yang di depan tadi memuji-muji, pujiannya itu palsu. Begitu masuk mengkhianati Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk disalibkan. Ini suatu permenungan bagi kita. Romo tidak menunggu Anda, tetapi kita masing-masing merenungkan apakah Yesus yang sudah tersalibkan di zaman dulu, kita salibkan lagi dengan dosa-dosa kita untuk menebus kita. Nah, saudara-saudari, dalam bacaan tadi yang kita dengar ada banyak tokoh ya. Kalau kita maknai misalnya Herodes dan Pilatus yang tadinya bermusuhan, dia menjadi bersahabat karena Yesus. Lalu ada tokoh lagi Simon dari Kirene yang turut ambil bagian mau meringankan beban Tuhan. Kita coba renungkan dalam hidup kita, apakah dalam hidup ini kita ada musuh yang itu karena Tuhan kita harus berbaikan. Begitu juga dengan Simon, apakah kita mau meringankan beban Tuhan dan Tuhan meminta supaya kita membantu sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, ada film yang beredar di bioskop, ramai tapi cepat tayangnya saja, tidak lama. Itu judulnya Last Supper. Pernah nonton? Belum ya? Lalu cerita judulnya itu kan Last Supper tentang perjamuan malam terakhir. Tapi yang dikisahkan itu tentang penangkapan Yesus dan bagaimana murid-murid Yesus merespon godaan, khususnya Yudas dan Petrus yang menjadi sorotan. Dalam film itu yang menarik, ini saya bagikan juga ketika minggu Prapaskah keempat di Taman Mega. Kalau Yudas, dia menjual Yesus 30 keping saja demi uang, dan Yudas itu akhirnya dia gantung diri. Jadi setelah dia siara kita ini juga selama kita di dunia, kita memiliki iman, harapan, dan kasih. Kalau saya tidak punya harapan, kalau sudah mati saja. Kalau tidak mempunyai harapan, tidak baik, mati saja. Karena hanya orang yang berada di dalam peti mati yang tidak punya harapan. Dia akan punya iman. Dan kita doakan untuk mereka supaya memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga menyadari bahwa bacaan pertama, bacaan kedua. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Bapa memberkati dan mendampingi saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Bapa yang Maha Murah mencurahkan semangat Yesus Kristus Putra-Mu dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu dalam memangku salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putra-Mu.
Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi para saudara yang merayakan ulang tahunnya. Leo Agung Purwatama yang merayakan ulang tahun pada tanggal 11 April. Deo Gracias Wasis yang merayakan ulang tahun pada tanggal 13 April. Dan juga untuk Maximus Gian Anargia Manggala yang merayakan ulang tahunnya ke-18. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera untuk mereka semua. Dan biarkanlah mereka senantiasa berpegang padamu dan juga bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Berkatilah juga keluarganya masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah Engkau berkati, Kau berikan rahmat-rahmat yang mereka perlukan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doaku. Bapa yang penuh dengan belas kasih, kami juga mau berdoa bagi seluruh umat-Mu di paroki Santo Yusuf Kota Baru ini. Semoga Engkau memberikan kebahagiaan dalam keluarga mereka masing-masing. Kau lancarkan setiap pekerjaan mereka, dan Kau berkati dalam perjalanan hidup keluarga mereka, agar hidup rukun dan damai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita mohon. Mari kita hadir sejenak, kita sampaikan hidup pribadi kita masing-masing di dalam hati. Demikianlah ya Tuhan, pujian dan harapan yang kami unjukkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, yang berkenan mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan anak-anak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
besar daripada Dia yang memberikan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan nikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendatang pada saya, tetapi sekadar saja yang saya akan sembuh. Ibu Kristus mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin.
juga kepada para petugas pelayan Radekalisti Minggu Palma. Terima kasih kepada Kor, luar biasa Kor dari saya dan Opung usia 70-an masih semangat untuk bernyanyi. Anda harus belajar bahwa di usia yang senja harus setia menghadap Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Terima kasih kepada Mistina, Rektor, Pemakmur, Organis, semua yang terlibat membawa persembahan. Dan saya minta maaf karena saya tidak bisa melayani hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu karena saya hari Kamis masih sekolah. Karena saya diberi tugas sekolah oleh Bapak Uskup. Jadi Kamis pagi sampai siang menjelang sore itu saya masih sekolah. Makanya saya mengambil pelayanan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu di Panti Jompo di Bati yang dekat saja. Kalau Kota Baru kejauhan. Ini karena saya bilang Bapak Tuhan, saya hanya bisa Minggu Palma. Oh ya nggak apa-apa, Minggu Palma aja. Ya ternyata Tuhan punya rencana lainnya. Ya memang benar saya di Minggu Palma dan dijadwalkan sekali ternyata harus 2 kali. Nanti sore ke Semisir, saya nggak tahu pulau apa yang di Semisir. Selamat memasuki pekan suci. Jadi Anda jangan hanya sadar hari suci, tetapi pekan suci. Minggu Palma ini adalah pintu gerbang Anda memasuki untuk menyongsong hari suci. Semua ada di sini. Anda pernah lihat buku ini? Ini direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi. Ini ada di Pastoran Santo Yusuf Kota Baru. Pernah diwakafkan ya. Bagaimana kita untuk hidup saleh dengan liturgi kita diarahkan. Nah di sini ada tertulis perihal memasuki pekan suci. Dan di Minggu Palma dibahas tentang daun palma ini bukan jimat, tetapi menjadi kekuatan sebagai orang beriman pengikut Kristus. Sekarang semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur